Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Semoga semuanya kita hari ini sehat selalu, rohani, jasmani, keuangan, dan semua orang-orang yang kita sayangi. Amin. Video saya kali ini adalah lanjutan part 2 dari video sebelumnya tentang budget dan save ahad kedua di bulan Februari. Sebelum saya masukkan uangnya ke pos-pos yang sudah ditentukan, di sini saya mau siapkan dulu beberapa hal yang diperlukan, yaitu catatan keuangan, uang gaji, cash tray buatan sendiri, dan tidak lupa dompet disiplin. Selanjutnya saya pisah-pisahkan dulu uangnya, dikumpulkan jadi satu pecahan-pecahan yang sama untuk memudahkan nanti pas pilih-pilih nominal uangnya. Oh iya teman-teman, sangat wajib mengevaluasi keuangan sebelum melangkah ke budgeting selanjutnya. Di antara tujuannya, apakah terjadi over budget atau sudah sesuai dengan target yang kita buat. Karena saya budgetingnya mingguan, maka untuk evaluasinya juga per minggu. Alhamdulillah di minggu kemarin sudah sesuai dengan target dan tidak ada over budget, namun ada satu kekurangan, yaitu pada anggaran uang jajan. Uang jajan minggu kemarin sedikit agak boros, sampai uang jaga-jaga yang biasanya tuh ada sisa terpakai juga untuk uang jajan. Bagaimanapun itu, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak over budget dan bikin pencapaian baru, gimana minggu kedepannya tidak terulang lagi. Selanjutnya saya cek dulu sisa dari anggaran minggu kemarin. Alhamdulillah dari anggaran lauk pauk ada sisa 3.500 dan ini saya pinggirkan terlebih dahulu. Saya cek-cek lagi, ternyata tidak ada. Oke, langsung saja kita masukkan anggaran yang pertama. Uang jajan di 25.000. Biasanya inisiatif saya supaya uang jajan itu bisa sedikit lebih hemat, saya buatkan mereka jajanan di rumah sendiri. Selanjutnya anggaran untuk lauk pauk di 130.000, berkurang dari minggu kemarin, yang mana minggu kemarin itu 150.000. Tapi nggak apa-apa. Jadi untuk minggu ini lauk pauk harus ada penghematan sedikit. Selanjutnya untuk jaga-jaga di 25.000, masih sama dengan minggu kemarin. Dan semoga jaga-jaga untuk minggu ini aman. Lanjut paket data masih 10.000, belum sama sekali memakai wifi. Untuk bensin juga sama, masih di anggaran 10.000. Selanjutnya listrik, anggarannya 5.000. Selanjutnya anggaran untuk air dan gas, totalnya 13.000. Untuk air bagiannya 7.000, sebab per bulan masih di antara 21 sampai 25 ribuan. Sedangkan untuk gas anggarannya 6.000. Untuk minggu ini ada tambahan satu kebutuhan pokok, yaitu groceries. Jadi untuk groceries tidak saya bagi menjadi 4 minggu, tapi langsung saya anggarkan sendiri di minggu kedua setiap bulan, 200.000. Terakhir untuk sedekah masih di 10.000, semoga kedepannya bisa nambah. Pokoknya jangan lupa setiap gajian harus kita sisihkan untuk sedekah, berapapun nominalnya disesuaikan dengan gaji dan keikhlasan hati kita. Alhamdulillah untuk kebutuhan survival sudah selesai. Kita langsung pindah ke pembagian kedua, yaitu sinking fund kategori ekstra dan internal. Sudah nyaman dengan amplop bikinan sendiri, sampai lupa keinginan untuk membeli binder mini. Mungkin itu kata-kata yang pas buat saya kali ini ya teman-teman. Padahal kemarin-kemarin itu pengen banget beli binder mini, tapi setelah uangnya kekumpul dan bisa beli, ngerasa kayak sayang aja gitu, dan akhirnya ditabung aja lagi deh uangnya. Waktu itu sempat ada yang nanya, Bunda, kenapa untuk tabungan rumah tidak dijadikan satu saja, misalkan dikasih judul untuk tabungan atap rumah, gitu kan lebih simpel Bun. Jadi saya pribadi punya alasan kenapa mengalokasikan tabungan serinci itu. Di antara alasan saya itu, saya dulunya termasuk pribadi yang sedikit kurang bisa disiplin soal keuangan. Makanya untuk kebutuhan pokok, untuk tabungan saya rinci sedetail mungkin.
Dan alhamdulillah dengan adanya budgeting cara ini saya terbantu banyak banget dalam soal mengelola keuangan. Terlebih lagi di mana semenjak saya merasa sudah menjadi pribadi yang lumayan disiplin soal keuangan, keseharian saya pun ikut disiplin juga. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Untuk tipe tabungan yang sedang saya buat ini ada yang berjangka panjang dan ada yang berjangka pendek. Untuk yang jangka panjang misalkan kayak renovasi rumah yang targetnya masih 2 tahun lagi. Untuk kenopi dan pagar rumah targetnya masih 3 tahun lagi. Jadi karena targetnya masih agak lama dinamakanlah tabungan jangka panjang. Sedangkan untuk tabungan jangka pendeknya misalkan eat out, gift, atau beauty, yang mana untuk 1 atau 2 bulan ke depan tabungan ini pasti kepakai atau bisa dimanfaatkan. Dan ini untuk tabungan anak berkurang dari minggu kemarin, yang mana minggu kemarin itu bisa 100.000 dan di minggu ini alhamdulillah masih bisa 60.000. Kenapa untuk tabungan di minggu ini agak sedikit berkurang? Karena ada tambahan yaitu groceries tadi. Jadi kalau ada tambahan baru yang masuk, maka untuk tabungan-tabungan yang lain ya harus berkurang. Tapi tidak apa-apa berkurang, yang penting masih bisa menabung ya. Lebih bagus lagi kalau dikasih tulisan di bagian depan amplop targetnya berapa tahun yang ingin ditempuh. Misalkan di bagian renovasi dikasih tulisan 2 tahun lagi, di bagian kenopi dan pagar targetnya 2 tahun lagi, dan yang lain-lain ya teman-teman. Untuk sinking fund yang pertama sudah selesai, kita masukkan lagi semua amplopnya ke dalam pouch yang tersedia. Lanjut masuk ke sinking fund suka-suka atau sinking fund bagian kedua. Di sini ada 3 calenge yang saya buat. Yang pertama calenge 90 amplop. Untuk minggu ini ada 4 amplop yang harus diisi, masing-masing isinya 5.000. Jadi setiap minggunya bisa mengisi 4, 5, 6, 7, bahkan 10 amplop sesuai dengan keinginan kita. Yang penting harus pas dengan target. Jadi misalkan kalau targetnya pas puasa, berarti pas puasa itu amplopnya sudah keisi semua. Kalau targetnya pas lebaran, berarti mau lebaran amplopnya juga sudah keisi semua. Karena mau saya isi dengan nominal 5.000-an, maka saya cari amplop yang tulisannya angka 5. Untuk nominal atau isi uangnya bisa disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Kalau saya dari 2.000, 4.000, 5.000, 6 sampai 7.000. Atau bisa juga kalau teman-teman ngisinya tuh disesuaikan dengan jumlah amplopnya. Misalkan amplop 1 1.000, amplop 2 2.000, amplop 3 3.000, begitu seterusnya ke amplop 90 berarti 90.000. Intinya menabung itu kita buat semenyenangkan mungkin, bagaimana nyamannya ya itu yang kita lakuin. Semoga saja menjelang puasa atau menjelang lebaran, amplop yang sudah kita targetkan bisa terisi semua. Amin. Ini amplopnya agak susah ya teman-teman, jadi perlu dilonggarkan sedikit, baru kita masukkan uangnya. Nah, jika semua amplopnya sudah terisi, kita bedakan antara amplop yang sudah ada isinya dan amplop yang masih kosongan. Jangan sampai tercampur ya teman-teman, supaya kita nggak bingung nanti. Selanjutnya masuk ke calenge yang kedua, ada calenge 10.000-an 3. Alhamdulillah bertambah dari minggu kemarin, yang mana minggu kemarin itu hanya bisa mencoret 2 hati, dan untuk minggu ini tambah 1 jadi 3 hati. Untuk calenge 10.000-an ini tidak ada targetnya harus selesai sampai kapan. Yang penting kalau hatinya sudah tercoret semua, totalnya ada 500.000, berarti itu udah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa bikin calengenya versi 5.000-an atau ngikutin saya 10.000-an atau bisa juga 20.000-an. Intinya disesuaikan dengan gaji dan budget kita masing-masing. Udah selesai, kita tutup kembali. Kita lanjut masuk ke calenge yang ketiga atau calenge terakhir, yaitu sisa belanja.
Untuk sisa belanja minggu kemarin ada 3.500. Uang yang koin saya masukkan di dalam wadah, dan untuk uang kertasnya di dalam dompet. Untuk gaji di minggu ini ada sisa 11.000, langsung saya masukkan juga ke dalam amplop sisa belanja. Biasanya sisaan belanja itu tidak pernah saya tabung, tapi saya masukkan atau saya gabungkan ke dalam anggaran lauk pauk. Namun semenjak masuk ke budgeting bulan Februari, saya berinisiatif agar sisa belanja itu bisa dibikin tabungan sendiri. Jangan lupa wadah-wadah yang berisi uang seperti ini kita simpan di tempat yang aman atau tempat yang kita sendiri tahu, terlebih lagi kalau punya anak-anak kecil, karena biasanya mereka akan meminta wadah ini untuk dibuat mainan. Alhamdulillah untuk budgeting dan saving kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman semua ada yang terinspirasi dari video saya dan bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.